Bismillahirrahmanirrahim. Nah terus yang namanya makan ya makan, bukan hanya makan nasi, makan bakso pun bismillah. Itu. Ya. Dulu kan suruh makan itu kalau nasi namanya makan. Kalau jajan mah bukan makan. Apa? Nah, tetap bismillah. Fa in nasiya, maka apabila lupa ahad ayyadhkura, lupa untuk ia membaca ismallahi, nama Allah, fi awalihi, di awalnya, falyaqul, maka bacalah oleh ahad bismillahi ala awalihi wa akhirihi. Seandainya lupa, udah mau habis baru ingat, waduh belum bismillah, itu baca bismillahi ala awalihi wa akhirihi, berarti masih bisa. Ingatnya pas udah habis. Udah bablas tinggal udun. Tinggal bayar. Tinggal bayar. Kalau ingat di awalnya bismillah, kalau ingatnya di tengah bismillahi ala awalihi wa akhirihi, yaitu. Atau kalau dalam kitab yang lain bismillahi awalahu wa akhirahu, sama. Bismillahi dengan nama Allah, awalahu di awal makan, wa akhirahu dan akhirnya. Kenapa harus bismillah? Karena ketika kita makan kemudian enggak baca bismillah, setan yang selama ini menyertai kita ikut makan. Itu. Ketika setan ikut makan berarti setannya tambah seger. Kita makan, dia makan. Ketika setan tambah seger, makin kuat godain kita. Gitu. Tapi kalau kita setiap mau makan basmalah, kita doang yang makan, setan gak ikut makan. Makanya bedanya setan orang yang yang menyertai, yang biasa baca basmalah sama yang tidak, bedanya apa? Gemuk sama kurusnya. Gitu. Kalau yang menyertainya suka baca-baca, mau bismillah, mau makan baca, mau apapun baca bismillah, itu setannya kurus-kurus katanya. Karena nggak ikut nikmat. Itu. Tidak ikut menikmati. Bahkan mau berhubungan suami istri pun itu. Seandainya kita nggak baca doa, setan ikut menikmati. Waduh, gimana tuh? Makanya jangan sampai lupa tuh bismillah. Itu. Kalau perlu adzan dulu. Tiap pojok. Tiap pojok tuh adzan dulu. Idza akala, apabila makan sopo ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyakul, maka makanlah ahad biyaminihi, dengan tangan kanan. Nah, makan dengan tangan kanan. Wal yashrob, dan minumlah ahad biyaminihi, dengan tangan kanan. Itu makan dengan tangan kanan, minum pun sunnahnya pakai tangan kanan. Wal yakhud, dan ambillah ahad biyaminihi, dengan tangan kanan. Ambil nasinya pakai tangan kanan semua. Wal yu'ti biyaminihi, wal yu'ti, dan ngasih, memberi, biyaminihi, dengan tangan kanan. Berarti tangan kiri waktu makan udah diem aja. Gitu. Makan tangan kanan, ngambil nasinya tangan kanan. Terus kita mau kasih ke orang, tangan kanan. Minum pun tangan kanan semua ternyata. Itu kan kebiasaan. Kalau kita mau ngikut sunnah, artinya sunnah itu ya berarti makan pun kita ada pahalanya. Tangan kanan semua. Itu. Kalau kita kan memang simpel, daripada nganggur ini pegang. Ini kerupuknya, iya gitu kan. Dosa enggak? Nah, yang penting halal. Cuma kalau mau nambah pahala dengan makan ya seperti ini. Ternyata apapun bisa jadi ladang pahala asalkan ngikutin sunnahnya.
Rawahu meriwayatkan hadis ini sapa Al Hasan Hasan bin Sufyan. Idza amma apabila menjadi imam sapa ahadukum salah seorang di antara kalian anasa kepada manusia orang-orang fal yukhaffif maka ringankanlah, harus meringankan ahad. Apabila salah seorang di antara kalian jadi imam maka ringankanlah sholatnya, fal yukhaffif katanya. Fa inna fihim, kenapa? Maka sesungguhnya di antara nas as-saghiro, ada anak kecil, wal kabir, kemudian ada orang tua, wal dha'ifa, ada yang lemah, wal maridho, ada yang sakit, wadal hajati, dan ada yang punya hajat. Nah, di situ ya. Ada anak kecil kan nggak bisa lama-lama. Itu daripada nanti kapok, saya kapok berjamaah katanya. Lama. Oh, ingat. Kabir, ada yang sepuh, ada yang lemah, nggak kuat lama, ada yang sakit. Wa idza shalla, dan apabila sholat ahad di nafsihi untuk sendiri, ya, untuk dirinya ahad, fal yutawil, maka panjangkanlah masya'a, sekehendak dia. Kalau sholat sendiri silahkan santai sepanjang-panjangnya. Nah, berarti mana ini? Wah, kalau misalkan kita ngitung-ngitung ini, kalau sholat fardu kan memang kita dianjurkan berjamaah. Berarti kalau dibandingkan kayaknya lebih lama sholat sunnah, karena sholat sunnah itu banyaknya sendiri. Kalau sholat fardu kan kita berjamaah, jadi imam harus ringan, makmum ngikutin imam. Gitu. Nah, harusnya kalau sesuai dengan ini lebih lama sholat sunnah karena sendiri daripada sholat fardu karena berjamaah. Tapi kita ternyata sebaliknya. Ya. Iya. Ya, ternyata sebaliknya, kalau sholat sendiri malah cepat. Kalau sholat berjamaah malah panjang, kelamaan. Rawahu meriwayatkan hadis ini sapa at-Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Idza anfaqatil mar'atu min baiti zawjiha ghairu mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasaba wa lil khazini mithlu dzalik la yanqusu ba'duhum min ajri ba'din syai'an. Idza anfaqat, apabila meninfakkan sapa al mar'atu seorang istri min baiti zawjiha, dari rumah suaminya, meninfakkan ghairi mufsidatin, infak yang tidak merusak, menggunakan harta dari suaminya tapi bukan untuk kerusakan, bukan untuk maksiat, manfaat gitu ya. Karena maka ada laha bagi istri tersebut opo ajruha, pahalanya infak, bima anfaqat, sebab perkara yang ia infakkan. Terus wali zaujiha, dan bagi suaminya ajruhu bima kasaba, dan juga pahala bagi suaminya. Kenapa? Karena yang nyari duit suaminya. Gitu. Ngasih uang dapur sama istrinya, ternyata bukan semuanya nggak digunakan buat ke dapur. Gitu. Ada yang keliling masjid bulanan masukin. Ada yang minta infak, disedekahkan, memberi. Pahalanya itu kita kebagian. Itu pahala istri karena mau sedekahnya, pahala suami karena yang nyari duit suaminya. Gitu. Luar biasa. Berarti kalau mau kebagian yang ngasih harus istri ya. Jadi kebagian semua. Bagian semua. Itu. Kalau yang ngasih suaminya, istri nggak kebagian. Itu. Dititipin ke istrinya. Tapi kan ada itu Pak, ada uang suami, uang istri. Ya pun suaminya yang ngasih kan itu uang istri. Uang istri, bukan uang suami. Uang istri
masih tapi harus dibalikin, itu belum kelar. Kalau istri punya siapa? Itu. Di dalam diri suami ada hak istri. Kalau punya istri nggak ada hak suami, hartanya misalkan. Terus dirinya sendiri punya siapa? Kita buka. Walil khazini mitnah. Terus walil khazini, dan bagi apa? Bagi khazin itu juru kunci. Mithlu dzalika, seperti itu. Kebagian semua. Juru kunci berarti satpam yang jaga. Mempersilahkan masuk orang yang minta sumbangan, kasih jalan. Ternyata dikasih sama istrinya, yang kebagian pahala istrinya, suaminya, satpamnya. Masya Allah. Padahal ngasihnya cuma 10.000 bagi-bagi. Alhamdulillah. Berapapun. Layan kusu tidak berkurang. Sopo ba'duhum, sebagian dari mereka, min ajrin, dari satu pahala, min ajri ba'din, dari pahala sebagiannya, syai'an, sedikit pun. Jadi sama pahalanya. Itu. Sama pahalanya. Berarti apa? Ketika dalam satu keluarga itu ada salah satu aja yang sadar akan kebaikan itu, ternyata kebagian semua. Kebagian semua pahalanya. Jadi jangan kalau dalam kebaikan kompak bagus. Itu ternyata nggak kompak, ada satu pun yang lain kebagian baiknya. Tapi kalau buruk jangan kompak. Buruk kan kompak semuanya, kalau pelit semuanya nggak ada itu. Nah, minimal ada satu kebagian. Rawahu, meriwayatkan hadis ini sapa asy-Syaikhani, Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Aisyah, dari Siti Aisyah. Satu lagi, idza tasaba, apabila nguap sapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyadha, maka simpanlah oleh ahad yadahu, tangannya, ala fihi, di atas mulutnya, wala ya'wi, dan jangan, ya'wi itu apa ya? Oh, kalau bukan apa? Mangap. Nah gitu. Wala ya'wi, dan gak mangap. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya syaitan, yadhaku, dia ketawa, minhu, karena ya'wi. Adabnya kalau kita nguap tutup. Nah, itu. Kalau kita nguap dibiarkan, wah, ketawa setan. Langsung masuk. Itu adabnya. Bahwa aku meriwayatkan hadis ini sapa Ibnu Majah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Wallahu a'lam bishawab.